Drama pacar Sunda, shalalala, komedinya menggila, hahaha. Asrama pacar Sunda, shalalala, asik-asik orangnya, aca. Yang mulai emang kernaon. Oh udah mulai. Kernaon. Iya Jal, katanya ada orang Papua yang nggak tahu sapi katanya. Emang benar? Nonton di mana? Babon Santoso ada di Corbuzier. Oh di Corbuzier. Emang benar itu teh? Enggak. Mungkin di daerah tertentu ya. Tapi enggak semuanya. Enggak semuanya. Iya lah, masa nggak tahu sapi kan? Iya, masa zaman begini. Iya, Papi aja tahu ya. Kan banyak. Iya, tapi itu banyak kontroversi katanya. Karena ya Bobon datang ke sana tuh apakah benar-benar pure berbagi katanya. Ada beberapa orang yang kayak gitu atau memang ayah apa namanya? Iya, ayah udang di balik batu, cepat rumahnya. Betul. Kalau sebagai orang sebagai orang Papua ya, orang Papua ngaku, ini orang Papua nyak banget juga orang Papua, bener. Tapi menurut orang, teman-teman orang juga ada beberapa yang ngomong kalau kita respect sama Bobon, iya respect. Iya. Terima kasih, terima kasih. Hatur nuhun, iya sama kayaknya ya. Maksudnya terima kasih, tapi ada tapinya nih. Kenapa? Tidak pure 100% kita terima kasih. Maksudnya ada beberapa yang kita kritik juga. Termasuk kayak tadi orang Papua tidak tahu sapi. Karena bukan cuma Mangkodaya aja sebagai penjaga asrama aja yang nanya, yang teman-teman orang juga di Bandung. Jadi akhirnya banyak yang nanya, jangan emang orang Papua tuh nggak tahu sapi? Banyak yang nanya. Orang jadi bingung kan, mau ngejelasin apa? Padahal zaman udah semodern ini masih nggak tahu sapi. Hal-hal kecil kayak begitu, kayak dibesar-besarin gitu. Sebenarnya tidak apa-apa, memang ada, itu faktanya ada, memang faktanya ada. Tapi tidak semua Papua, karena terkesan ketika orang di media besar ngomongin Papua itu begini, Papua itu akhirnya dicap satu Papua yang menang. Termasuk kayak nggak tahu sapi, jadi satu Papua. Setiap ketemu orang Papua akhirnya jokesnya, nggak tahu sapi. Bahaya kan? Bahaya bang. Kalau orang Papua nggak tahu ChatGPT masih oke lah. Masih karena oke. saya sendiri juga baru tahu. Nggak tahu AI masih mungkin. Tapi kalau nggak tahu sampai kayak. Ini bicara apa? Bicara apa? Anda tentukan tidak. Duduk lah. Ini kenapa duduk lah? Duduk. Kok kenapa? Baru kali ini saya lihat orang Papua pakai helm. Ini sakit? Enggak tahu. Tapi yang jadi bikin saya ketawa itu kan ini Yakob yang sakit. Kenapa? Yang dianggap. Kenapa ini Pak Cahaya Harap yang digendong? Biarin nih tes metabolisme tubuh. Buat kan tidak? Atau emang orang kira tuh emang di Papua kayak gitu budaya. Enggak, orang kira harus gitu kan. Saya tahu orang Papua itu kuat. Tapi nggak pas sakit disuruh kuat juga. Saya sakit Maria. Hah? Maria. Belum ditanya. Sakit apa belum ditanya. Tunggu ditanya dulu. Pakai headset kayaknya. Tunggu ditanya dulu. Tadi kakak bicara apa? Yakob sakit apa? Oh, saya sakit Maria kakak. Maria. Malaria. Oh, malaria, bukan Maria. Itu jokesnya tuh antum. Lebih lucu kalau sakit marangi. Sate dong. Sate marangi. Tapi ini kenapa kan berarti nggak sekolah ini berarti? Iya kakak. Kenapa? Saya sakit. Enggak, maksudnya apa? Pacaran mana? Oh, tutup pintu. Oh, oke, nanti ada yang masuk. Iya. Ada orang. Nanti gambarnya kurang bagus.
Nggak sekolah berarti sekarang. Tidak sekolah. Tidak sekolah. Kenapa? Sakit. Iya. Sakit kasihan. Sakit. Iya. Udah minum susu belum? Udah minum obat udah? Udah. Makan Kalau gratis. udah makan udah. Makan gratis juga belum. Susu belum. Kemarin dapat bagi makan gratis di sana. Tidak bawa ke sana, tidak bawa. Masak besar saja. Masak besar. Bisa. Bakar batu dong. Tadi kakak dua tadi ada bicara apa tadi? Iya itu yang masak besar tadi itu. Saya lagi nonton ini. Saya kan tadi lagi nonton YouTube. YouTube. Ya, Ini YouTube-nya Bobon Santoso. Bobon Santoso. Yang lagi masak-masak. Nah ini orang Papua nih, pada orang Papua nih, mending tanya mereka. Nah, bukan masak itu tapi beda lagi. Tapi kakak tadi dia tanya apa? Yang itu kan ada di salah satu kontennya bilang kalau saking apa ya, saking ada sekat dari Papua ke bahasanya halus banget ya, saking tertinggalnya. nah, Itu. katanya ada beberapa orang Papua sampai nggak tahu sapi gitu. Memang daerah tertentu itu tidak ada sapi. Karena itu bukan hewan endemik asli tong di sana toh. Iya. Iya. Jadi memang daerah-daerah tertentu itu tidak ada sapi. Tapi kalau mau dibilang daerah Merauke itu penghasil apa? Ikan. Daging. Oh iya. Ya, Oh rusa. ya untuk daerah peternakan di Papua ya di sana banyak. Iya. Untuk daerah Merauke. Iya, Ini kita ngobrolin serius nih. Iya. Oh ya serius kan serius. Karena dari kontennya Bobon itu ada dua pihak juga nih yang apa namanya Pro kontra lah. Iya. Ada yang setuju karena memang Bobon bagi-bagi makan gratis, saya ngebantu juga. Tapi ternyata ada juga yang dari sisi kontra itu ada yang kayak takutnya kontennya ini apa namanya ditunggangi atau apa gitu. Iya. Kalau dari orang pribadi, orang tuh kumanya respect, sangat respect terhadap Bobon, sangat senang dia bikin konten di Papua, ngebantu orang Papua, seneng banget ngebantu. Cuman khawatirnya sejauh ini terlihatnya adalah kebutuhan konten itu pertama, kedua kebutuhan pihak tertentu, kedua, ketiga semua sudut pandang bisa jadi bisa punya sudut pandang sendiri ya, tapi orang pribadi ngelihatnya ada sesuatu, nggak real emang pengen ngebantu, enggak. Menurut orang. Terlebih kenapa orang bisa ngomong kayak begitu? Sejauh ini kita punya artis-artis dari ibu kota ketika ke Papua itu sekedar terlihatnya ya. Yang penting terlihat di kamera looks-nya bagus, terlihat ngebantu, terlihat pakai pakaian adat, terlihat ini. Akhirnya terkesan kami yang orang Papua itu ya udah dijadiin maskot, dijadiin badut aja istilahnya ya, dijadiin badut, bahan aja untuk dia ini care nih sama orang Papua, dia ini perhatian nih sama orang Papua, hanya untuk di depan kamera saja. Karena sejauh ini kita punya orang Papua tuh punya bahasa yang tahu tong cuma kitong aja. Iya betul. Iya gitu. Karena memang terlihat tuh di kontennya juga yang apalagi pas konten dari Kobuser, bahkan Bobonnya sampai nangis gitu. Nah, iya. Saking semenderitanya itu ketika kita orang luar datang ke sana gitu. Betul. Gimana? Kakak tahu badut ke tidak? Badut. Tahu. Bahan duit yang tadi. Katanya sakit tapi ngejoknya ini ya. Tapi kalau pendapat Pak Caharap nih gimana ngelihat? Ya harap maklum aja. Sebenarnya menarik dari sudut pandang saya. Saya sebenarnya setuju dengan konten-konten kayak macam begitu. Setidaknya tuh jadi memacu orang yang asli Papua ini bagaimana bisa berkarya lebih daripada dia. Kadang orang cuma ini cuma menjatuhkan apa semua, tapi apa yang tong sudah buat untuk tong putar, apa yang sudah tong buat untuk itu. Kadang kebanyakan begitu tong terlalu menjudge orang. Tapi tong kadang kurang sadar buat tong pun diri. Apa yang sudah saya istilahnya orang-orang terdekat orang saja sudah. Apa yang saya sudah buat gitu. Betul. Jadi ketika tong mau berbicara lebih tentang orang yang di atas orang ya ada. Jadi
istilahnya dengan konten Bobon itu bisa juga mematik semangat orang-orang Papua asli yang ada di luar buat membantu juga. Iya. Buat membantu, apalagi begini, ada orang-orang yang memang tanpa harus dibantu dari siapapun, di support dari siapapun, dia bisa buat sesuatu yang lebih buat orang-orang di samping-samping itu yang mungkin kurang ada panggung buat Dora. Jadi gitu, itu yang bisa mematahkan asumsi orang terhadap, maksudnya yang influencer yang besar-besar terus datang terus di support oleh tidak tahu belakangnya kayak macam bagaimana, tapi secara tidak langsung saya support agar orang yang di Papua itu, apalagi orang yang asli Papua, bisa lebih kreatif, inovatif, lebih lah. Nah, kalau orang pribadi agak kurang sepakat, karena gini, menurut orang di kontennya Bobon itu seakan menjatuhkan beberapa pihak, bukan menjatuhkan, mengangkat beberapa pihak. Menurut orang kalau misalkan memang mau care terhadap orang Papuanya, yang diangkat itu harusnya tokoh adatnya. Kalau memang pengen ngebantu ya, betul-betul. Sama yang agak kurang sepakat adalah framing terhadap seakan-akan Papua itu tidak kondusif. Karena mau pergi dari Jayapura ke daerah tuh, kemana ya waktu kemarin syuting itu dia mau pergi tuh ke daerah lokasi syutingnya masih di daerah lokasi di Jayapura juga, kabupatennya lah. Itu tuh harus pakai tentara, terus pakaian lengkap, harus dikawal aparat, terus pakaian lengkap, aparat dan segala macamnya, seakan-akan memberitahu terhadap orang luar kalau Papua, Jayapura adalah kota gede ya. Seakan-akan kayak Papua itu semencekam ini gitu, semenakutkan ini gitu. Karena untuk jalan ke jalan-jalan itu pun harus. Karena gini, kita sendiri, kami orang Papua itu sangat terbuka, sangat baik, sangat menerima orang luar, apalagi dengan datang tujuan dengan baik mau menolong kita. Kita terbuka sangat baik. Tapi ketika ada dengan itikat baik tapi dengan cara seperti itu, akhirnya terkesan kok framing kitanya seperti itu gitu. Kayaknya berarti yang jalan-jalan itu yang ke Merauke gitu. Di Jayapura juga ada. Oh, ada. Di Jayapura juga ada. Karena si Bobon ini udah berapa hari lah gitu buat bikin konten itu. Ada beberapa episode juga. Iya. Ada 3 episode kalau nggak salah. Nah, semuanya itu satu lagi. Kontennya itu aku cinta Indonesia. Maksud saya begini, kita semua banyak orang Papua, tidak semua orang Papua yang pengen merdeka. Betul, tidak semua orang Papua yang pengen merdeka. Ada juga yang cinta sama Indonesia, tidak perlu harus saya cinta Indonesia harus bikin konten, harus pakai bendera, tidak perlu menurut saya. Karena cinta itu di dalam hati, bukan ditunjukin dengan visual, harus nunjukin. Karena dengan begitu terkesan kayaknya orang Papua kayaknya tidak cinta sama Indonesia. Makanya harus di framing seperti itu. Panik kan? Bang Ode kayaknya. Panik. Sebenarnya saya cuma lagi nonton tadi. Dan yang bikin lucu lagi gini, kenapa sampai kayak Bobon tuh kok bisa ada di salah satu part kontennya, dia nanya ke anak-anak Papua sana, nanya kalau sudah pernah lihat wajan besar belum? Katanya gitu. Nah, kenapa harus menanyakan hal seperti itu gitu? Kalau dari Pacar itu gimana? Iya, itu juga. Mungkin dianggapnya lelucon ya, Tapi menurut saya di balik pertanyaan itu, bagi saya semua orang punya sudut pandang masing-masing, semua orang punya asumsi masing-masing. Tapi asumsi saya adalah ingin memberitahu bahwa kami itu tertinggal dengan mempertanyakan hal-hal yang sesimpel itu, dengan kita menunjukkan kita tidak tahu, berarti memang tertinggal. Berarti kita itu bodoh, bahasa kasarnya seperti itu. Secara apalagi dia punya media ya, mau menunjukin orang Papua itu memang tertinggal. Karena bahayanya ketika nanyain kayak gitu, itu akhirnya framingnya kayak tadi pertanyaan sapi, emang orang Papua nggak tahu sapi? Sesimpel itu kan. Jadi framing terhadap masyarakat umum, terhadap kami yang orang timur, orang Papua, jadinya semuanya tertinggal, semuanya ini. Karena sebenarnya nggak semua juga ya. Walaupun memang kita harus akui ada beberapa tempat yang tertinggal.
Maksudnya dalam beberapa hal kita tertinggal, tapi tidak mesti harus diperkuat dengan pertanyaan seperti itu. Kalau memang kalau memang tertinggal tidak perlu pakai kamera, terus udah kalau mau bantu tutup kamera, bantu udah. Kalau memang niatnya mau bantu ya, kamera tutup, bantu aja udah. Nah, tapi gini, karena Bobon ini adalah seorang content creator, saya memang butuh tuh di on cam gitu ya. Karena mungkin salah satu niat Bobon itu kan buat membantu. Siapa tahu dengan ada konten orang-orang lainnya juga membantu. Nah, pertanyaannya dia ketika ada konten seperti itu ngebantunya real ke anak-anak Papuanya atau ke Bobonnya? Nah, itu pertama. Kedua, ketika ada penghasilannya itu walaupun di dalam itu konteksnya yang jadi objeknya itu anak-anak Papua, apakah yang dibantu orang Papua atau masuk ke kantongnya Bobon? Itu jadi pertanyaan juga. Betul sekali. Kakak, kasih tahu. Kasih tahu tadi ini dari dokter bilangnya apa, sakit apa, Maria atau malaria? Maria mana? Ke Bekasi. Ada malam-malam begitu. Gimana? Kalau menurut Kanatan sendiri kan tadi kelihatan. Baca harap dong. Baca harap. Baca harap dong. Sekarang saya panggil di konten ya. Menurut Pace harap ini Harap ini bagaimana ini? Jadi kalau menurut Pace harap nih, kan tadi kayak saya dengar sepintas kalau Pace harap kayak pro banget terhadap konten-konten Bobon Santoso. Nah, tadi Ijal juga udah ngejelasin mungkin dari kontennya Bobon itu sendiri nggak real gini. Jadi saya pro tuh karena terima kasih mic-nya. Abang pegang F itu apa? Free. Free. Jadi saya pro terhadap Bobon itu karena begini, biar memacu orang yang dari sana seperti yang tadi bisa berkreasi, berkreativitas. Terus gini, sudut pandang tertinggal orang-orang itu beda. Di setiap tempat sudut pandang orang-orang tertinggal itu beda. Di kota besar beda, di Papua juga beda. Tertinggalnya dalam apa? Modernisasi ya memang orang tertinggal, tapi tidak terbelakang. Gitu kali. Nah itu bisa jadi asumsi narasi orang untuk ke masyarakat gitu. Mungkin sejauh ini yang dibangun media hampir rata-rata kan ambil daerah tertinggal. Kenapa kayak macam gitu? Biar viewers orang yang nonton banyak. Kalau di yang kota-kota besar sama saja. Nah itu yang bisa dipatahkan oleh teman-teman yang dari Papua. Sebenarnya bukan tertinggal. Kalau mau dibilang ketika orang terbelakang tinggal di daerah terpencil apa semua, Hala menyediakan semua itu tanpa harus kita terlalu cari uang, bohongin orang banyak-banyak, tebang hutan untuk apa? Tidak. Jadi itu mungkin asumsi-asumsi yang bisa dibangun oleh anak-anak muda Papua. Bukan tertinggalnya kayak macam gitu, kita tidak butuh makanan yang enak, tapi tetap dengan alam kita yang tetap terjaga kayak macam gitu. Apapun ini tidak perlu mengenal sapi untuk kita makan enak karena ada hewan-hewan yang lain kayak macam gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi konten-konten balasan. Kenapa saya pro untuk Bobon ini sejauh ini? Karena gitu, kita cuma karena mungkin di backing oleh siapa terus kontennya buat Papua kayak macam kita rasa tertinggal. Sebenarnya saya rasa saya tidak tertinggal. Sampai sejauh ini satu alam masih kaya. Yang harus dipertahankan itu bagaimana teman-teman Papua untuk melindungi alamnya, jangan sampai masuk sawit, kebun sawit atau itu pertambangan ilegal yang kayak macam bagaimana. Kita kalau mau dibilang terbelakang iya, masalah pembangunan ya. Tapi untuk tertinggal tidak. Karena alam masih menyediakan semua, kekayaan masih ada. Tanpa harus kita jalan ke kantor terus nipu-nipu orang gini udah beres bos, tidak. Itu semua disediakan. Itu yang mungkin kurang dari teman-teman Papua untuk konten kreator. Sama salah satu itu mungkin aspek sebenarnya ini jadi PR buat anak-anak muda Papua bahwa sebenarnya bisa nunjukin balik dari yang Bobon mungkin buat harus pakai ini itu mungkin karena ya disupport oleh jadi disupport oleh sebenarnya itu bisa dari konten-konten kreator teman-teman Papua yang bilang so di sini tidak perlu pakai ini aman saja kayak macam gitu bisa mematahkan asumsi masyarakat di luar bahwa tidak aman bila perlu ajak temannya yang mungkin dari luar Papua buat ini sama-sama ini dia begini kulit begini tapi aman masyarakat terima kan gitu seperti yang tadi Pak Cisunda bilang
kita tuh welcome sama siapa saja. Iya. Gini, yang saya sampai sejauh ini pahami di Jawa Barat sama ini, ketika saya di daerah itu membawa diri saya baik, Betul. alam dan orang-orangnya pasti Lingkungannya. terima saya dengan baik. Betul. Jadi itu tuh yang harus ditanamkan juga buat orang-orang yang mau ke Papua atau tinggal di Papua kayak macam gitu. Ketika kau berbuat baik, alam sama orang-orangnya akan terima kau baik. Tepuk tangan dulu buat saya. Oh, Tadi kakak dong bicara bobon nih makanan ringan kan? Bukan. Itu abon. Ah, bukan. Abon. Itu boboho. Oh, kalau yang suka ngeluarin petir, boboiboy. Oh bobo. Nggak tahu dia boboiboy. Oh, nggak Nggak tahu. Masa anak kecil nggak tahu boboiboy? Tapi sapi tahu. Sapi tampung banyak sapi. Nah, berarti tahu. Ya, Kalau ini sebenarnya di Papua itu banyak sapi. banyak. Banyak sekali. Banyak. Di Banyak. mana tuh banyak. Betul banyak. Kayak macam sapi makan, sapi sekolah. Hah? Apa itu ya? Sapi mandi dulu. Salah, sapi ngejok sekolah. Papua di orang Sunda salah. Salah. Biar berpikir. Iya. Biar berpikir. Itu salah. Ngejok di orang Sapi Papua. makan, sapi Sapi sekolah. apa, Adik? Betul kakak. Ntar lama-lama Sapi kampung tuh. sapi banyak, terus Sapi kopi banyak, terus apa lagi? Di sapi tempat itu dari kecil itu sapi banyak. Sapi. Sapi ini hewan yang besar. Hewan, ya, sapi hewan. Besar. Sapi jalan. Apa itu? Sapi itu jadi sapi itu saya. Jadi pergi itu disingkat Pi. pi. Jadi kalau macam dua kata kita gabungkan jadi sapi. Jadi sapi. Jadi sapi. Ya, jadi sapi. Ya, Jadi proses ini disebut baku. 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 Ya. Baku Baku sapi. Oh, kayak sapi itu kayak sapu. Sapu. Kalau sapu tuh saya punya. Saya punya. Ya. Nah, teman-teman, yang saya kurang setuju lagi dari konten kemarin itu adalah salah satunya selain konten YouTube-nya, terus ada postingannya juga Di Instagram. di Instagram yang saya kurang setuju dengan memposting itu gitu. Lagi-lagi objeknya adalah orang Papua, kemudian objeknya ada dua sih, orang Papua dan minuman. Ah iya saya lihat. Yang anggur ya OT lah, Ya. orang Papua. Minuman. Tidak tahu beliau itu jadi BA-nya OT atau bagaimana, atau di endorse atau bagaimana. Nah, ketika dia nge-post OT itu ada orang Papuanya. Iya ya. Nah, dengan stereotype mungkin kebanyakan orang di luar sana memandang bahwa orang timur khususnya Papua adalah banyak yang suka minum. Dipertebal dengan seperti itu menurut saya terkesan sangat-sangat menjatuhkan. Ibaratnya stereotype-nya sudah dibuat nih, tambah di fixing itu tuh jadi omongan di publik saja, kemudian ditendang golnya tuh sama si Bobon ini. sama Bobon kayak bener loh, kita itu peminum nih. Iya. Nah, menurut saya karena tidak semua orang Papua itu minum, tidak semuanya. Karena ada juga kayak adik ini lebih Betul. suka Nurdin. Betul. Tahu nggak Nurdin? Tidak. Nutrisari dingin. Oh iya. Anjing susah susah tuh gini susahnya teh, jokes orang Papua nggak masuk di sini, jokes orang sini nggak masuk di sini. Iya. Nah, ini kudu kumaha ya. Mata kan aku duduk tengah-tengah. Bener. Nurdin orang Sunda lucu. Mata dia ngajiin asrama Pancasila Sunda gitu. Ketemu ya benang merah yang tenang kan gitu. Maksud orang tuh setuju pada itu, jadi terkesan orang tuh sudah nge-framing, kebanyakan orang khususnya di sini ya. Maksudnya Mang Odek juga Iya. pasti tahu kan, Iya. orang timur pada suka minum apa dan segala macamnya. Stereotipnya kan seperti itu. Ketika diposting minuman lagi sama Bobon, bener, makin ngejatuhin. Makin banyak orang percaya bahwa orang timur tuh. Oh bener, tuh bener gitu. Padahal pada faktanya tidak semua orang. Tidak semua, tidak semua. Bahkan kita itu mau melawan menurut saya dengan stop miras, stop narkoba, itu kita mau melawan, tapi dengan adanya begitu kayak mempertebal jadinya. Apalagi dengan power seorang Bobon, terus dia punya yang posisinya dia habis mencari
bahasa kasarnya publik Papua itu sudut penglihatannya itu lagi ke dia semua. Terus termasuk orang yang care atau orang yang perhatiin Papua itu semua sudut pandangnya lagi lihat ke dia semua. Kemudian dia naikin itu dengan si objek-objek ini tuh sudah framingnya adalah tanamnya adalah Papua itu kebanyakannya adalah peminum. Ketika di sudut pandang orang semua lagi ke dia terus dia naikin seperti itu. Oh memang benar mereka ibaratnya kalau di istilah itu mengiyakan. Makin menggiring orang-orang. Betul. Ya, walaupun Bobon juga seperti tadi kayak tadi Pak C. Harap ini bilang, ya, karena memang ada banyak juga hal positifnya. Sorry kalau untuk hal ini menurut saya tidak ada positifnya. Iya, menurut saya tidak ada positifnya. Kenapa? Pertama minuman menurut saya sudah jelek. Menurut saya terserah di luar sana ada yang berpikiran bagus silahkan. Cuman menurut saya itu sudah jelek. Kemudian di framing terhadap kita itu jelek. Dan yang ketiga, kalaupun dia jadi BA, duit atau keuntungannya masuk ke dia, tapi yang namanya buruk adalah orang Papua. Lagi-lagi kita jadi korban. Nah makanya tadi ketika dia ngebuat konten terus objeknya orang Papua, seakan-akan dari dulu sampai detik ini menurut saya kami orang Papua selalu hanya jadi badut yang dimainin. Menurut saya sebenarnya setiap ada artis juga banyak gitu ya. Tidak semua, tapi sejauh ini yang saya perhatikan ketika datang ke Papua itu ya udah sekedar saya ini peduli sama Papua, saya ini care sama Papua, kayak kucing di belakang ambil duit. Kakak pakai mic. Oke, siap. Saya bicara sekarang. Jadi Tadi sudah kalau jokes mic tadi sudah dipakai. Ini mic beneran. Mic beneran. Tapi gimana? bukan suara kalian. Karena pasti ada maksudnya ya walaupun tadi juga mungkin ada sudut positifnya juga dari Oke. Mungkin saya punya pemikiran yang sempit, tapi setahu saya postingan itu tidak ada sudut pandang yang membenarkan itu benar. Menurut saya ya. Kalau memang ada yang benar, oke silakan. Atau mungkin teman-teman bisa komen juga silakan. Kalau dari postingan yang Kalau itu memang sangat tidak ini. Tapi begini. Nah, di dalam bahasa Indonesia, di dalam kasus bahasa Indonesia, ketika kita sudah bilang kita membenarkan hal A, terus kemudian kita menambahkan kata tapi atau cuman, berarti kata yang depan ini bohong. Tapi kata yang benar adalah ini. Tapi bohong. Jadi yang diomongin yang akan ngomong keduanya ini yang benar. Oke. Tapi begini, asumsinya gini. Secara tidak langsung atau ini tidak bisa membohongi publik. Hampir rata-rata orang di timur lah, tidak khusus Papua, memang suka minum. Iya, betul. Framing yang terbangun kan sudah seperti itu. Ya. Itu bukan framing atau itu memang kebiasaan. Kalau mau di skala perbandingannya untuk sampai sejauh ini, anak-anak yang masih kecil maksudnya mulai SMA, SMP itu sudah bisa. Jadi itu memang kontennya tuh ketika postingannya tuh memang agak kurang berbobot buat ini menurut saya pandangan. Tapi yang bisa mematahkan itu ya orang-orang Papua sendiri. Misalkan ada salah satu artis atau kayak yang dari Papua yang bisa mematahkan asumsi itu bahwa kita bisa berkreasi tanpa harus minum, tanpa harus ini kayak macam gitu, berkreasi tinggi lah. Mungkin dari postingan itu juga semua orang berhak juga berpendapat. Maksudnya ngambil keputusan, entah itu kayak mungkin ada juga orang yang setelah ngelihat postingan itu ada orang juga yang bilang kalau misalnya orang timur itu peminum, tapi peminum yang maksudnya ke arah negatif. Tapi ada juga orang yang mikir ya cuman minum, ada juga beberapa orang yang minum tuh budaya kan. Nah, yang cuman ya udah buat ngobrol doang gitu. Karena nggak semuanya peminum juga negatif semua gitu. Karena cuman buat ngobrol gitu jadi budaya juga kan. Nah, di sana juga ada yang kayak gitu kan. Betul, saya sepakat dengan minum itu tidak semuanya negatif.
Tapi sejauh ini yang terjadi di beberapa orang itu tidak bisa kontrol minumannya. Sehingga sering kita temuin kayak beres tahun baru itu orang tidur di jalan, beres malam minggu orang tidur di jalan, beres miras itu. Dan itu bukan kasus yang sekali dua kali, bukan cuma terjadi di satu atau dua, itu sangat banyak dan sangat bahasa kasarnya lumrah sekali ditemukan di Papua. Saya ini, jadi ketika postingan itu ada, itu menjadi satu cambuk buat orang yang dari Papua. Gini, ada salah satu contoh di Bandung itu, ada teman-teman Papua yang memang tidak harus minum, tidak harus mabuk baru berani berbicara banyak. Itu teman-teman di ini. Waktu itu saya sempat jalan di depan Jalan Cilaki 59. Itu mereka buat panggung 59. Jadi situ anak-anak timur yang memang produktif, saling membau, saling membangun, tanpa harus minum, tanpa harus ini baru berbicara banyak, tapi kreativitas mereka yang diunggulkan. Jadi gitu, itu mungkin untuk jadi acuan cabuk buat kita bahwa tanpa harus minum, tanpa harus mabuk, baru kita berani mengeksplor diri kita lebih gitu. Kadang kan dari orang yang itu orang mabuk baru jujur, orang mabuk baru berani. Tidak, coba kita ubah. Maksudnya yang dari timur coba ubah cara-cara berpikir kayak macam gitu. Bahwa tanpa harus mabuk, tanpa harus minum, kita bisa mengeksplor diri kita lebih potensi apa yang kamu bisa ini tahu dan bangga. Jadi mungkin bisa sama dengan teman-teman yang di panggung 59. Mereka kalau tersalah waktu saya sempat tanya-tanya dorang tanpa dibantu dari siapapun, tapi bisa tanpa harus ini mereka kalau di sini tuh bilang udunan kan. Kalau toh di sana baku tambah. Baku tambah terus bagaimana support teman-teman yang punya usaha kecil kayak macam gitu. Nah, itu tuh yang mungkin bisa diangkat. Terkadang orang protes tapi potensi teman-teman atau ini toh tidak bisa eksplor sendiri. Kebanyakan tuh orang banyak narasi untuk makanya ada di berapa narasi-narasi yang dari Bobon itu gitu. Kebanyakan orang banyak narasi tuh kurang bisa berbuat hal-hal yang banyak gitu. Coba dipatahkan dengan itu. Saya sudah buat hal-hal yang banyak, jadi saya layak buat berkomentar gitu. Jadinya toh belam balance kah, seimbang. Betul. Sepakat. Gitu. Bukannya Jangan sepakat, kok kontra. Iya. Jadi dalam kamus besar bahasa Jawa dalam hal berkreasi saya sepakat. Dalam hal berkreasi saya sepakat. Tapi saya juga berhak untuk mengkritisi apa yang harusnya saya punya itu tidak dibenarkan dengan cara seperti itu. Karena itu akhirnya jadinya apa? Budaya kitanya akhirnya dikenalnya jadi negatif, kesan terhadap kitanya jadi negatif. Jadinya kita dianggap hal-hal negatifnya justru jadinya kepada kita, jatuhnya terhadap kita, korbannya adalah kita, yang justru bisa jadi teman-teman yang panggung 59 itu adalah juga jadi korban dari video-video yang menyebar yang sejatinya sebenarnya tidak seperti itu. Jadi begini, kenapa dari timur ya? Jadi kiai ya. Jadi benar. Memang dari kontennya Bobon itu, Bobon juga pasti ketika bikin hal yang positif, yang tadi Pak Cai harap jelasin tuh positif, tapi pasti ada hal negatifnya juga yang betul juga kebawa. Mata orang dia ngomong kayak orang dia minta orang ngomong kayak orang respect terhadap Bobon membuat konten, rasa terima kasih orang udah mengangkat Papua, terima kasih. Cuman ada beberapa yang harus kurang komentari dan ada beberapa yang kurang tidak sepakat. Nah, yang kurang tidak sepakat adalah tadi terkesan membuat orang Papua itu adalah badut. Menurut orang ya, sepenglihatan orang. Kalau misalkan baru batur yang nonton bilang enggak kok emang gitu, itu mah pemahamannya gue. Da orang mah ninggalinnya gitu. Itu termasuk satu yang lebih ramai ini. Setelah Bobon bikin konten di Papua itu, ada satu anak orang Solo pengen ikut membantu juga. Iya. Aduh, kakak dari tadi nih kakak bicara Bobon terus. Baru tadi saya bilang tuh makanan ringan apa segala macam, tapi tidak ini jadi. Saya ini sakit. Itu ada. Tapi dicari dokter puskesmas. Nomor antrian 90 belum ini. Tapi begini kakak, yang tadi bicara Papua apa segala macam itu kakak tahu kan tidak? Semua itu berawal dari tanggal 1 ini.
Apa? Tanggal 1 Mei, Ah. hari aneksasi. Setelah itu baru semuanya dimulai. Aduh, itu lebih berat lagi kan. Aneksasi apa ya? Jadi silakan dipikirkan, saya mau tidur jadi. Permisi. Tidur. Saya mau tidur di sini. Mau di sini. Ya udah. Ayo, permisi. Nah, jadi menggoda yang pergi. Soalnya saya jogging kan mau di sana. Wah. Drama pace Sunda, sha la 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 la, komedinya menggila.